Salam teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini saya akan membahas satu renungan mengenai Yudas Iskariot. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar dari berbagai sumber atau berbagai hamba Tuhan yang menyampaikan tentang kebenaran tentang Yudas Iskariot. Namun saya akan membahas menurut hasil perenungan saya. Kira teman-teman dapat memahami walaupun mungkin ada yang kurang atau ada yang berlebihan. Teman-teman mohon memberikan saya saran komentar sehingga saya dapat memperbaiki ke depannya untuk dalam renungan-renungan berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan membahasnya. Nah, kita harus paham dan tanamkan ini dalam hati kita dan pikiran bahwa semua atas izin Tuhan dan atas rencana Tuhan, dan manusia bebas memilih jalan hidupnya sendiri. Ya ikut Tuhan harus seperti ini, yang ikut iblis harus seperti ini. Itu. Jadi apapun yang terjadi semua atas rencana Tuhan dan kehendak Tuhan sudah ditetapkan Tuhan, karena Dia adalah awal dan akhir. Kita sudah belajar tentang renungan-renungan sebelumnya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan melakukan apa saja yang Dia mau, dan kita bisa menganggap Tuhan adalah sutradara dari semuanya. Atas surga, bumi, neraka, semua dalam kendalinya Tuhan, semua dalam otoritas Tuhan. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, Allah kita bukan manusia, jadi kita jangan samakan Allah Tuhan adalah manusia sehingga kita merasa, kita berpikir Tuhan harus seperti yang kita mau. Tidak, teman-teman. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia mau. Dia berkuasa atas semuanya yang dia inginkan. Punya Dia langit, punya Dia bumi, semuanya miliknya Dia. Jadi Tuhan bukan manusia. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, pencipta segala-galanya. Nah, kita mengerti, kita sudah pernah baca bahwa Yudas adalah murid Yesus atau Rasul Kristus. Dia bertugas sebagai penginjil atau sebagai murid-murid Yesus, dan sebagai bendahara selama pengikutannya kepada Yesus. Dia adalah pemegang keuangan di dalam komunitas dengan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, dia anak dari Simon Iskariot. Nah, kemudian mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Itu mungkin yang kita sering pertanyakan ya. Mungkin kita kurang mendapat informasi yang jelas atau belum memahami dengan betul saat kita membaca firman Tuhan. Kali ini saya coba membahasnya satu persatu. Pertama, rencana Tuhan, karena harus digenapi untuk menyelamatkan manusia sesuai nubuatan. Jadi Yudas ditentukan menjadi alat Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan sesuai dengan nubuatan. Tuhan juga memakai iblis untuk mempengaruhi Yudas. Ya. Untuk Yudas memilih untuk mengikut iblis. Jadi iblis berperan di sini, teman-teman. Kita harus lihat. Ada Yudas yang ditentukan Tuhan, dan ada iblis juga dipakai Tuhan untuk mempengaruhi Yudas sehingga Yudas memilih untuk mengikuti iblis. Karena siapapun bisa dipakai iblis untuk mengkhianati Yesus. Bahkan Petrus juga menyangkal Yesus. Ketika Yesus mau menderita untuk disalibkan, tapi Petrus mencegah Yesus untuk menderita. Kata Yesus kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Dalam Matius 16 ayat 23 berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, Yesus ini harus mati bagi kita, harus menebus dosa kita, tapi iblis mempengaruhi Petrus sehingga mau mencegah Yesus untuk melakukan tugasnya, yaitu menebus dosa-dosa manusia. Nah, begitu juga yang dialami oleh Yudas. Nah, iblis dipakai Tuhan untuk mempengaruhi Yudas supaya rencana Tuhan terjadi, yaitu penebusan Yesus dengan Yesus dijual oleh Yudas kepada imam-imam atau ahli-ahli Taurat supaya penebusan terjadi. Nah, iblis memakai Petrus untuk menghalangi rencana Bapa atas Yesus.
Begitu. Jadi iblis itu berperan dalam rencana Yesus. Jadi tidak hanya Yudas tapi iblis memakai. Tidak mungkin Yudas dia bisa menyangkal Yesus kalau tidak dipengaruhi oleh iblis. Seperti itu, teman-teman. Ayo kita lanjut lagi. Nah, nubuatan Yudas di PL apa? Kita baca di Mazmur 41 ayat 9 berkata, bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Terus Yohanes 13 ayat 18 berkata, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi Yudas sudah ditentukan, atau pribadi Yudas atau seseorang yang sudah ditentukan dari perjanjian lama bahwa dia akan mengkhianati orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi istilah kita bisa mempelajari dari Yudas bahwa orang yang paling dekat dengan Yesus, bahkan yang paling mengasihi Yesus, justru biasanya itu orang yang bisa meninggalkan Yesus atau mengkhianati. Itu hati-hati, teman-teman. Jadi kita tidak bisa merasa bahwa kita yang sudah dekat dengan Tuhan Yesus setiap hari, bahwa kita akan terus kebal dengan tawaran dunia. Pasti ada saja celah yang kita, asalkan kita mau jaga hidup kita, mau berusaha, pasti kita bisa terjaga. Jangan sampai kita sombong rohani atau sombong roh kita bang hebat. Bisa ternyata bahwa Yudas yang begitu dekat dengan Yesus bisa saja dia menyangkal. Berarti kita bisa belajar dari Yudas bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita, pasti kita akan jatuh, sama seperti Yudas. Nah, kita sudah baca tadi bahwa Yudas sudah ditentukan untuk menggenapi rencana Allah kepada Tuhan Yesus untuk disalibkan, seperti itu. Jadi ada perannya Yudas, ada perannya iblis, seperti itu. Ini sudah rencana Tuhan, sudah ketetapan Tuhan, sudah aturan, dan semua direncana Tuhan seperti ini, teman-teman. Jadi kita tidak bisa membantah lagi mengapa. Memang sudah dari sananya begitu, sudah aturannya Tuhan sudah ditetapkan, sudah dibuatkan seperti itu. Jadi jangan diperdebatkan lagi seperti itu. Mengapa harus dengan cara menjual? Nah, karena harga atau upah seorang gembala domba atau umat Israel adalah 30 uang perak. Karena mereka mengetahui bahwa Yesus pernah mengakui bahwa ia adalah Mesias, yaitu gembala bagi umat Israel yang akan datang itu. Jadi upah seorang gembala zaman dulu atau zaman Yesus dulu itu adalah 30 uang perak. Jadi Yesus itu dianggap adalah oleh orang-orang bahwa dia adalah gembala bagi umat kaum Israel yang tercerai-berai. Jadi dia adalah Mesias dan dihargai dengan uang 30 uang perak. Arti 30 uang perak adalah upah seorang gembala. Jadi teman-teman ingatlah, arti dari 30 uang perak itu adalah upah seorang gembala. Itu terdapat dalam Sakaria 11 ayat 12 berkata, lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah, maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Nah, itu upah bagi seorang gembala, ya, 30 uang perak. Sakaria adalah gambaran Yesus sebagai gembala, namun Sakaria dipedulikan oleh domba yang ia gembalakan, dan mereka merasa muak dengan Sakaria. Jadi mereka mengupah Sakaria itu dengan harga 30 uang perak, karena Sakaria adalah gembala, tapi mereka tidak mau lagi Sakaria jadi gembala bagi mereka, dan mereka bayar Sakaria dengan upah 30 uang perak. Begitu juga Yesus, karena Yesus mereka tidak terima sebagai gembala bagi umat Israel di zaman Yesus itu. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias, sehingga mereka menjual Yesus sama dengan harga seorang gembala. Ketika Sakaria ditolak oleh umat Israel dan mereka membayar upahnya kepada Sakaria dengan 30 uang perak, begitu juga mereka membeli Yesus dengan harga 30 uang perak, karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias.
sebagai juru selamat bagi umat Israel untuk mengumpulkan domba-domba yang tercerai berai, tapi mereka menolak Yesus sebagai juru selamat, sehingga Yesus harus disingkirkan dengan disalibkan nantinya. Seperti itu. Nah, Zakaria 11 ayat 8 berkata, dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu, kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Mereka merasa muak dengan Zakaria. Demikiannya salah gembala untuk umat Israel dan Yahudi, namun imam-imam Yahudi dan domba-domba yang malah ingin membunuhnya. Yes, benar. Karena memang itu sudah rencana Tuhan, memang rencana seperti itu. Mereka harus menolak Yesus, supaya Yesus harus mati bagi kita, supaya kita yang berdosa layak baginya. Itu rencana Tuhan memang seperti itu. Nah, apakah Allah menginginkan kematian Yudas atau apakah Yudas ditentukan untuk binasa? Tidak, teman-teman. Jadi Yudas itu memang dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk menyangkal Yesus, tetapi dia tidak ditentukan untuk binasa, teman-teman. Tapi dia masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, teman-teman. Termasuk Yudas, sekalipun dia mengkhianati. Termasuk Petrus juga yang waktu menyangkal Yesus 3 kali, dia juga masih diberi kesempatan untuk bertobat. Bayangkan Petrus yang begitu dekat dengan Yesus menyangkal Yesus waktu Yesus sudah ditangkap, dan dia tidak mengakui bahwa dia bersama-sama dengan Yesus. Tapi Petrus menangis pedih hatinya. Dia merasa bersalah dan bertobat, dan Yesus menerima dia kembali seperti itu. Jadi Yudas tidak ditentukan untuk binasa. Ini menurut saya, teman-teman. Jika teman-teman merasa keberatan dengan pendapat saya, ya gak masalah. Yang penting kita saling berbagi pendapat. Jadi Yudas tidak ditentukan untuk binasa. Dia diberi kesempatan untuk bertobat. Karena Yesus berkata bahwa anak manusia, barang siapa yang menghujat anak manusia diberikan ampun. Teman-teman cari saja ayat itu. Dan tapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita masih, waktu Yesus masih di bumi, ketika Yudas dia menghujat atau masih dosa pada Tuhan Yesus masih ampuni. Jadi Yudas masih punya kesempatan untuk bertobat waktu Yesus masih ada, sebelum Yesus ditinggikan di surga. Jadi Yudas masih diberi kesempatan. Yudas mengembalikan, contohnya Yudas dia menyesal. Yudas mengembalikan uang perak. Yudas menyesali perbuatannya, artinya masih ada kesempatan Yudas bertobat. Matius 27 ayat 3 berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Yudas menyesal, teman-teman, bahwa apa yang dia lakukan. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengkhianati Yesus atau menyangkal Yesus atau yang menyerahkan Yesus, dia kira Yesus akan menjadi pribadi yang besar sebagai raja. Jadi ketika orang menangkap Yesus, Yudas mungkin berpikir bahwa ketika ditangkap bahwa Yesus akan menyatakan diri bahwa dia Mesias. Tapi Yesus tidak menyatakan diri bahwa dia Mesias, tapi dia bersedia untuk hukuman mati. Ketika ditanya-tanya oleh Pilatus, oleh para imam bahwa engkau Mesias, Yesus kebanyakan diam, tidak bersuara sama sekali kepada orang-orang yang menanyakannya. Dia menerima hukuman mati. Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah raja, tapi padahal dia sudah, selama dia mengajar, orang sudah tahu bahwa dia adalah Mesias, tapi mereka tidak mau menerima Mesias yang lahir dari Bethlehem. Mereka pikir dari Nazaret, tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus ini lahir dari Bethlehem sesuai dengan nubuatan. Tapi mereka pikir Yesus orang Nazaret, tidak ada nabi dari Nazaret, seperti itu. Mereka tidak akui Yesus adalah Mesias, sehingga mereka menghukum Yesus seperti itu. Nah, ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, nah Yudas dia tidak sangka sampai hukuman mati. Dia pikir mungkin Yesus ini hanya dihukum biasa aja, atau mungkin Yesus akan
akan ditanya untuk dia apakah dia juru selamat atau apakah dia raja, supaya dia mengakui bahwa dia raja, supaya dia ditinggikan, dia dijadikan raja. Tapi ternyata Yesus tidak membuka mulutnya untuk menyatakan dia raja, tapi dia siap untuk dihukum mati bagi umatnya, bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Yudas menyesal apa yang dia lakukan salah itu. Tapi memang dia lakukan karena iblis yang mempengaruhi dia. Dan juga itu atas rencana Tuhan untuk Yesus harus mati bagi orang-orang yang percaya, orang yang mengasihi dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Matius 27 ayat berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yudas berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi Yudas menyesali, dia berkata dia telah berdosa. Berarti Yudas ini punya hati sama Yesus, tapi dia karena keteladoran dia mencintai harta, uang daripada Yesus. Dia berharap Yesus tidak hukuman mati, ternyata Yesus dihukum mati, dan Yudas menyesal. Bayangkan, Yudas itu menyesal teman-teman, dia menyesal dengan perbuatannya. Tetapi jangan apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Jadi Yudas masih diberi kesempatan untuk bertobat teman-teman. Yudas memilih bunuh diri, kemungkinan karena rasa tertuduh yang dialami oleh Yudas. Teman-teman, kita lihat di Matius 7 ya. Sudah siapkan Alkitabnya tadi. Kita buka yang Matius 27 tadi ya. Ayat berapa tadi? Ayat 4. Nah, ayat yang kelima dia berkata, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, di ayat 5 begitu ya, dia bilang pergi menggantungkan diri. Jadi Yudas memilih untuk bunuh diri. Nah gitu. Jadi dia merasa bersalah, tertekan karena dia sudah menyakiti hati Yesus, dia sudah melakukan kesalahan, dia tidak sakit hati dengan perbuatannya sendiri, tertekan, dia memilih untuk bunuh diri. Jadi Yudas dia yang salah, dia memilih untuk bunuh diri seperti itu. Jadi dia binasa di alam maut. Tapi harusnya Yudas bertobat dan minta pengampunan dan minta pengampunan pada Tuhan dan murid-muridnya. Jadi sebenarnya Yudas masih punya kesempatan untuk dia bertobat, tapi Yudas tidak memilih kesempatan itu. Dia memilih untuk bunuh diri karena dia frustasi. Bayangkan teman-teman, orang yang dekat dengan dia kasihi, dia sedih karena harus dihukum mati. Yesus yang adalah pribadi yang suci, pribadi yang sangat baik, sangat mengasihi mereka, Yudas mengkhianati dia. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Yesus harus dihukum mati. Ya, bagi setiap orang yang sudah sangat mengasihi Yesus, yang sangat dekat Yesus, pasti sangat sakit hati kalau kita lihat orang yang kita kasih harus hukum mati. Dia pasti stres, frustasi karena tidak bisa lagi untuk ditarik lagi, itu sudah dihukum mati. Jadi Yesus harus mati, tapi dia merasa tidak tega, dia bersalah sekali, makanya dia frustasi dan dia memilih untuk membunuh diri dengan menggantungkan diri teman-teman. Ya teman-teman, kalau teman-teman merasa frustasi atau jangan cepat jalan pintas teman-teman, itu salah. Masih ada kesempatan untuk bertobatlah, minta pengampunan Tuhan dan juga minta ampun kepada orang-orang yang kita sudah salah, supaya kita bebas. Masih ada pengampunan. Jangan ambil keputusan seperti Yudas untuk bunuh diri. Ya, seperti Petrus juga menyangka Yesus 3 kali, dia juga sangat sedih. Petrus menyangka Yesus 3 kali, bayangkan 3 kali ini. Tanya dia, apakah engkau bersama-sama dengan dia itu? Ya, Petrus juga menyangka 3 kali, bayangkan. Apakah kita nih sering menyangka Yesus? Apakah ketika orang bertanya kepada kita, apa agama kamu? Terus kamu tidak menjawab, aku Kristen. Beranikah teman-teman omong Kristen di tengah orang-orang yang non-Kristen? Akuilah Yesus adalah Tuhan. Jangan takut teman-teman, karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah takut. Aku Yesus di depan umum teman-teman. Nyatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat saya pribadi.
Apapun yang terjadi saya tetap tinggikan nama Yesus. Itu harus kita kuat pegang teman-teman. Jangan kita takut untuk mengakui Yesus di depan umum. Siapa Yesus itu? Tuhan saya bagi teman-teman. Jadi jangan takut. Jangan sama kita seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia bertobat dan dia berani memberitakan Injil dan sampai akhir dia setia dengan Yesus. Teman-teman. Nanti kalau kita sudah pernah menyangkal Yesus, tidak berani mengakui Yesus sebagai Tuhan di depan umum, sekarang teman-teman saya tantang teman-teman, akui Yesus di depan umum. Jangan takut lagi teman-teman. Sekarang waktunya penyelamatan itu. Ayo kita serukan nama Yesus, sampaikan Yesus kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Nyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan jaim-jaim gitu. Banyak orang juga ingin bunuh diri karena frustasi. Ya, banyak orang juga ingin bunuh diri karena frustasi. Mungkin karena dosa yang dia lakukan. Contoh anak muda yang hamil di luar nikah, di usia yang belum cukup umur, pasti ada rasa ingin mau bunuh diri teman-teman. Merasa takut sama orang tuanya, ketahuan atau malu dengan orang-orang di sekitarnya. Pasti akan ada rasa ingin bunuh diri, stres. Itu mungkin yang dialami oleh orang-orang atau anak-anak muda atau orang-orang yang diperkosa, wanita yang diperkosa. Bayangkan, pasti rasa terduh, sakit hati, rasa tidak layak pasti ada dalam wanita itu karena dia sudah tidak dihargai, merasa tidak dihargai lagi. Itu pasti stres. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara hal-hal seperti ini. Itu memang dosa, itu memang upahnya mau teman-teman. Dosa itu memang buat kita tidak tahan, ingin mati. Kalau kita dosa-dosa yang parah gitu, seperti orang-orang seperti itu. Terus atas perempuan sudah tersebutnya. Atau anak muda yang diputuskan pacar. Banyak anak-anak muda sekarang yang masih muda, yang kecil, pacaran, putus cinta. Ketika diputus oleh prestasinya, pengen mati, pengen tidak mau hidup lagi, tidak mau makan. Ini memang jahat karena memang dosa. Cinta yang bukan sesuai dengan Tuhan itu dosa teman-teman. Sehingga masa ketika putus cinta rasa mau mati. Seperti itu. Cinta itu seperti maut teman-teman. Nanti saya akan bahas tentang cinta di kemudian hari di renungan yang nanti. Bagaimana cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, saya akan bahas teman-teman. Nah, Kidung Agung 8 ayat 6 berkata, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi hati-hati dengan cinta teman-teman. Kalau teman-teman mau pacaran, lebih baik cinta Tuhan duluan. Soal pacar nomor 2 lah, seperti itu. Kalau sudah cinta Tuhan, pacar itu gampang lah. Kalau terbaik pas Tuhan kasih begitu. Jadi jangan terbalik ya. Jangan menjadi anak yang orang yang bucin ya tuh. Itu setan itu. Tapi kita sebagai orang beriman harus datang kepada Yesus dalam menghadapi masalah apapun. Sesali, kita harus menyesali setiap perbuatan yang kita lakukan teman-teman. Seperti Yudas juga dia sesali, dia merasa bersalah, dia sudah mengkhianati Yesus. Minta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Masih ada kesempatan teman-teman. Lukas 12 ayat 10 berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk bertobat teman-teman. Jadi Yudas pasti diberi kesempatan untuk bertobat, tapi dia memilih untuk bunuh diri karena dia tertekan dengan kesalahan yang tertuduh dengan kesalahannya. Seperti itu. Next, apa yang mempengaruhi Yudas sehingga ia mengingati Yesus? Satu, tadi sudah bilang iblis. Iblis adalah salah satu faktor yang mempengaruhi Yudas sehingga dia mengkhianati Yesus. Tapi itu semua rencana Tuhan supaya Yesus harus disalibkan. Seperti itu. Yohanes 13 ayat 27 berkata, dan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis. Ketika dia perjamuan itu, Yudas kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi Yesus berkata kepada iblis yang ada dalam Yudas, dia berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuat. Jadi iblis yang akan menyalibkan Yesus begitu. Tapi semua izin Tuhan, izin Bapa. Seperti itu. Lukas 22 3-4 berkata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Jadi teman-teman, semua ini yang terjadi semua adalah dalam rencana Tuhan. Dalam Alkitab semua sudah ditentukan, sudah diatur sedemikian rupa untuk menyelamatkan manusia ya teman-teman. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi mengapa. Sudah saya jelaskan tadi. Lalu pergilah Yudas kepada imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus pada mereka.
Jadi Yudas pergi kepada imam-imam kepala untuk bagaimana ia dapat menyerahkan, bagaimana ia menyerahkan. Jadi dengan cara bagaimana ya saya harus menyerahkan, dengan cara ya datang dengan gerombolan itu di Taman Getsemani. Yohanes 13 ayat 2 berkata, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Jadi iblis itu membisikkan di hati teman-teman tentang rencana ingin mengkhianati Yesus, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi iblislah penyebab, salah satu penyebab itu. Kenapa iblis bisa masuk pada Yudas? Salah satu ya, setelah itu rencana Tuhan memang seperti itu. Dan juga kedua, salah satu alasan juga karena Yudas buka celah. Soalnya ini spasinya kurang spasi teman-teman tulisannya, maaf ya, dimohon dimaklumi. Karena Yudas dia buka celah, yaitu dia berdosa dengan sering mencuri uang kas teman-teman. Dia adalah bendahara dalam komunitas Yesus, dalam 12 rasul itu dia pegang uang kas. Dia sering mencuri uang kasnya itu. Dia suka sama uang, makanya dia buka celah dosa sehingga iblis datang masuk. Jadi tidak mungkin seseorang dirasuki iblis tanpa ada celah yang terbuka, salah satu celah, dan juga atas izin Tuhan teman-teman. Yohanes 12 ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Jadi Yudas sering mencuri uang seperti itu. Setelah Yudas menerima upah, nah ini saya jelaskan pelan-pelan ya. Setelah Yudas menerima upah dari menjual Yesus, ia pergi membeli tanah. Dia setelah menerima upah ya, setelah dia menjual Yesus, yaitu 30 keping uang perak tadi itu. Dan ia mati di atas tanah yang ia beli. Jadi Yudas mati di situ, dia bunuh diri di tanah yang dia sudah beli tadi. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 berkata, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi dia beli itu tanah setelah dia dapat uang 30 uang perak, dia beli tanah teman-teman. Setelah itu dia bunuh diri di situ dan dia jatuh di situ. Tapi setelah membeli tanah itu beberapa waktu kemudian, jadi setelah membeli tanah itu teman-teman, perhatikan teman-teman ya. Setelah membeli tanah itu beberapa waktu kemudian baru dia ketahuan bahwa Yesus harus dihukuman mati. Jadi setelah dia menyerahkan Yesus itu, menangkap Yesus itu bersama-sama orang-orang Romawi itu, masih beberapa waktu lagi kemudian baru Yesus itu diputuskan untuk hukuman mati, disalibkan. Masih beberapa waktu jeda. Jadi dia tahu bahwa pada kemudian hari Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, dia menyesal lah ketika ketahuan Yesus ya dihukuman mati. Makanya dia sudah beli tanah sebelum Yesus dihukuman mati, itu dia sudah beli tanah dari upah itu. Kemudian ia cari kembali uang 30 perak lagi untuk dikembalikan kepada imam-imam. Matius 20 ayat 5 berkata, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan. Jadi uang 30 perak dia kembalikan. Begitu. Jadi dia juga sering mencari uang begitu. Jadi uangnya banyak, teman-teman. Dia membeli tanah, dia cari uang lagi untuk kembalikan ke bait suci. Uang 30 perak itu. Nanti pergi dari situ menggantungkan diri. Jadi dari awal dia dapat uang itu, dia beli tanah, dia bunuh diri habis. Seperti itu, dia datang kembali bait suci karena dia ketahui bahwa Yesus harus dihukum mati. Dia awal kembali uang 30 perak, dia pergi buang ke bait suci dan dia pergi bunuh diri. Seperti itu. Dia bunuh diri itu setelah dia tahu Yesus itu disalibkan. Bukan ketika dia sudah beli tanah dia bunuh diri, tapi dia bunuh diri ketika dia tahu bahwa Yesus dihukum mati. Sehingga dia pergi bunuh diri setelah dia sudah beli itu tanah. Jadi dia mati di tanah yang dia beli, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian uang yang dia lempar tadi itu di bait suci itu tidak layak untuk masuk bait suci karena itu uang darah, teman-teman. Tidak bisa dipakai untuk persembahan. Jadi imam-imam itu ambil itu uang, disimpan, kemudian uang itu dipakai untuk membeli tanah yang dibeli Yudas. Nah, tanah yang dibeli Yudas tadi itu tanah Yudas, tapi dibeli lagi oleh imam-imam yang tadi yang menghukum Yesus, yang menjatuhkan hukum, yang mau menangkap Yesus itu, untuk beli tanahnya Yudas itu jadi tempat pemakaman, tempat pekuburan, yaitu di situ orang asing. Jadi tanahnya Yudas yang tadi dia pakai beli itu,
imam beli lagi pakai uang yang tadi 30 uang perak tadi itu untuk beli itu tanah jadi tempat pekuburan. Jadi Yudas dikubur di situ, kira-kira di situ, di tanah yang dia beli sendiri tadi dikubur. Jadi itu tanah Yudas dijadikan pekuburan orang asing seperti itu, teman. Dan ya sudah tersebutnya, jadi kemungkinan Yudas dikuburkan di tanah itu, di tanah yang dia beli, yang kemudian dibeli lagi oleh imam. Jadi tanah yang tadi dibeli oleh Yudas dibeli lagi oleh imam setelah Yudas meninggal. Setelah Yudas membunuh diri mati, mereka tahu itu tanah Yudas, tempat Yudas. Mereka beli itu tanah yang Yudas beli tadi, tempat Yudas mati di situ, untuk jadi tempat pekuburan umum, dan kemungkinan Yudas dikubur di tanah yang dia beli tadi. Seperti itu. Matius 27 ayat 7 sampai 8, sudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Jadi mereka membeli uang, memakai uang tadi yang 30 perak itu untuk beli tanah tukang periuk, yaitu tempatnya Yudas tadi dia bunuh diri. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah, tempat Yudas membunuh diri. Kisah Rasul 1 ayat 19 berkata, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sudah jelaskan tadi ini ya, sudah kita baca lagi. Sudah, tadi memang sudah ambil perak yang tadi itu untuk beli tanah yang sudah tempat Yudas bunuh diri tadi sudah. Oke. Nah, apa yang kita bisa petik dari kisah ini, teman-teman? Yaitu pengikutan kita kepada Tuhan Yesus tidaklah mudah, teman-teman. Tidak gampang ikut Yesus. Banyak hal yang kita harus tinggalkan, banyak hal yang kita korbankan, banyak hal yang harus kita perjuangkan, teman-teman. Yaitu kita harus dekat dengan Yesus sungguh-sungguh tiap hari. Jangan jauh dari dia. Intinya jangan jauh dari dia, setiap hari cari dia. Tiap hari salah, buat kesalahan, jangan menyerah, bangkit lagi cari Yesus. Begitu, teman-teman. Jadi hidup itu tidak bisa kita diam, teman-teman. Jadi kalau kita melakukan kesalahan hari ini, langsung kembali kepada Yesus, datang kepada Yesus, minta ampun, datang. Begitu, teman-teman. Jadi kita ini masih hidup dalam daging, teman. Masih bisa melakukan kesalahan, masih punya kelemahan, bisa melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan kita sombong atau merasa bisa, teman-teman. Kita harus kembali kepada Yesus, datang kepada Yesus. Saya saja sama, teman-teman. Kalau saya melakukan kesalahan, saya kembali kepada Yesus. Jadi saya tidak berhenti untuk datang kembali kepada Yesus. Jadi setiap hari kalau melakukan kesalahan, datang kepada Yesus, datang berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, ampuni saya Tuhan yang lemah. Begitu, teman. Kita berjuang terus untuk hidup benar, berjuang untuk hidup kudus, setiap hari berjuang, teman. Setiap hari peperangan, teman-teman. Tidak satu minggu sekali, setiap detik, setiap waktu ini kita lagi berjuang untuk hidup benar, teman-teman. Itu mungkin kita bergumul lagi dengan dosa ini, jatuh lagi dosa ini, bangkit lagi, teman. Jadi hidup itu begitu, bangkit, maju terus, bangkit. Tidak ada kata menyerah. Itulah penderitaan, itu yang salib yang kita pikul sampai kita bertemu dengan Yesus. Seperti itu. Kita tahu itu salah, bangkit, hidup benar. Selagi ada waktu, bangkit. Jangan menyerah. Itulah prinsip hidup kita sampai kita didapati setia sama Yesus. Orang yang cinta uang biasanya melupakan kawan, ya seperti Yudas. Dia cinta uang tapi dia lupakan Yesus adalah sahabatnya, kekasihnya, sampai dia menjual Yesus. Dia sudah punya uang banyak, jadi dia tidak peduli dengan persahabatan, kasih. Tapi memang dia dipengaruhi oleh iblis. Ini memang rencana Tuhan. Jadi kita bisa ambil dari itu ya. Jadi jangan sampai kita mencintai uang. Jadi uang itu bisa menjadi musuh, bisa menjadi sahabat, teman-teman. Kalau kita salah menggunakannya dan kita menaruh hati kita di situ, bahkan di uang itu, maka kita akan menjadi hamba uang dan kita akan melupakan hal-hal yang baik, begitu. Nah, orang kaya dengan Lazarus juga itu, kita sudah banyak orang kaya dengan Lazarus itu. Begitu juga karena dia terlalu kaya, dia tidak melihat orang miskin, dia tidak membantu sehingga dia mati, dia masuk dalam maut. Seperti itu. Nah, orang kaya yang berpesan dengan Yesus, ya orang kaya yang berpesan dengan Yesus, Yesus bilang, jualah segala hartamu dan ikutlah aku. Sudah berkata. Suka sekali orang kaya masuk. Jadi intinya kita harus berjuang ikut Yesus. Kemudian jangan sampai kita cinta uang. Uang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan seperti orang kaya itu, seperti Yudas, karena uang dia menjual Yesus, seperti itu. Yesus berkata,
Matius 15 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali nanti bumi baru langit baru. Apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata. Jadi ada upah teman-teman, kita ikut Yesus sungguh-sungguh nanti ke depannya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak dan atau yang akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin teman-teman. Jadi jangan berhenti, terus berjuang sampai kita dapati janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, yaitu hidup kekal bersama Dia. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Jadi teman-teman yang sudah lama, ayo semangat kembali, yang baru ayo lebih giat lagi untuk Tuhan sungguh-sungguh sampai kita kembali hidup dalam kebenaran, kekudusan dan bisa melihat kemuliaannya nanti pada akhirnya bersama-sama Yesus di keabadian. Amin. Nah, perkataan Yeremia ada di kitab Sakaria. Jadi ada kata Matius 27 bilang, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan seorang penuntut penilaian berlaku di antara orang Israel. Jadi di Sakaria, di Matius tadi 27 ayat 9 berkata bahwa itu buat Yeremia, tapi munculnya di Sakaria teman-teman. Jadi teman dapat pernyataan begini, jadi saya sudah kasih tahu bahwa Sakaria, nabi-nabi Tuhan sebelumnya itu mereka selalu mengutip nabi-nabi, perkataan nabi-nabi sebelumnya itu. Sakaria ini nabi setelah Yeremia. Jadi Yeremia lebih tua daripada Sakaria. Jadi Sakaria, nabi-nabi yang terdahulu selalu mengutip kata-kata dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi kemungkinan yang dimaksudkan di Sakaria itu adalah kata-kata yang daripada Yeremia, seperti itu. Jadi tidak secara eksplisit atau secara langsung Yeremia tidak mengatakan, tidak tertulis di dalam kitab Yeremia, namun secara tersirat itu Zakaria mengutip itu. Itu kemungkinan teman-teman. Jadi tidak perlu diperdebatkan, yang penting tergenapi selama rencana Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Seperti itu. Nabi Zakaria, sudah teman-teman baca saja di Zakaria bahwa Zakaria itu sudah hidup di zaman Esther, zaman Nabi Hagai. Jadi kitab Zakaria itu bukan kitab terakhir ya teman-teman, tapi dia sudah bersama-sama berdekatan dengan Esther, berdekatan dengan Nabi Hagai di kitab Hagai. Jadi mungkin yang bakal kita menaruh di bagian terakhir, nggak tahu kenapa, saya belum tahu, nanti saya pelajari lagi teman-teman. Nah, Esra terus sudah baca, teman-teman baca sendiri. Terus, nah sudah teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar. Teman-teman bisa menangkap yang saya jelaskan tadi, semoga menjadi berkat. Mungkin bisa menjawab setiap pertanyaan teman-teman tentang Yudas itu, kenapa dia, apakah dia ditentukan untuk binasa atau kenapa Yudas dipilih. Ini ya semua sudah rencana Tuhan teman-teman. Jadi teman-teman tinggal simak kembali apa yang sudah sampaikan tadi, semoga menjadi berkat. Silakan teman-teman bagikan ini kepada orang-orang yang mungkin belum mengerti, yang belum memahami tentang Yudas Iskariot. Silakan bagikan jika ini menjadi berkat bagi orang lain. Jangan tahan-tahan teman-teman, supaya kita saling berbagi kebenaran firman Tuhan selagi masih ada waktu, dan kita membawa banyak jiwa diselamatkan teman-teman. Silakan share ini, subscribe, jangan malu-malu, jangan gengsi teman-teman. Kita saling menolong untuk kita membawa kerajaan sorga di bumi ini, dan kita menolong banyak orang diselamatkan. Haleluya, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Oke.